adik semuanya. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Victory Kid. Ya, saya Om Panjaitan, ditemani oleh Tante Rita. dan juga ditemani oleh Om Johnson. Kita akan minggu ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ya, semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kesempatan yang indah ini. Tuhan sudah memberikan yang terbaik atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, di mana anak-anak-Mu boleh berkumpul kembali di pada hari Minggu ini Tuhan, untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap anak-anak kami yang di rumah mereka masing-masing Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan oleh tantenya senantiasa boleh sampai kepada anak kami. Biarlah semuanya itu daripada mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih kami percaya semua firman yang disampaikan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak kami di rumah Tuhan untuk boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap untuk memuji, memuliakan dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, adik-adik semua di rumah gimana? Sehat semuanya? Sehat ya? Pasti. Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mau memuji Tuhan, kita akan meninggikan hati Tuhan supaya Tuhan boleh disenangkan. Ya, kita akan memuji dari terbit matahari. Ya semuanya, apa kita berdiri? Kita tepuk tangan, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Oke, semuanya tepuk tangan ya. Kita sudah memuji Tuhan ya dengan penuh sukacita. Saya percaya adik-adik di rumah senang sekali ya. Kita juga mau Tuhan disenangkan. Oke, adik-adik semuanya. Tuhan katakan tangan untuk bekerja buat Tuhan, mulut untuk memuji Tuhan, kaki untuk berjalan mencari jiwa. Oke, kita sama-sama adik-adik semua, kita akan memuji tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja
upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa upahku. Sekali lagi katakan, tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Upahku besar di surga, upahku besar. Sekali lagi katakan, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Oke, ya, kalau tangan kita kerja buat Tuhan, mulut kita tuh memuji Tuhan, kaki kita tuh berjalan cari jiwa, semuanya upahnya akan besar di surga. Amin. Siapa yang mau anak-anak semuanya? Kita semua. Oke, ya, semua pasti kita mau. Oke, anak-anak, Om mau tanya dulu, ya, siapa yang taat sama papa mama? Wah, kelas pertama banyak sekali yang angkat tangan. Ya. Oh, Indra juga sama. Waduh, banyak juga yang angkat tangan ya. Oke, ya, kanak-kanak, oke juga semua ya. Oke ya, kita harus taat sama mama papa. Tapi ada yang lebih penting lagi. Kita harus taat kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Kita akan nyanyi, kita akan puji Tuhan lewat taat kepada Tuhan Yesus dan taat kepada mama dan papa. Yes. Ya, kita semuanya semangat untuk memuji Tuhan. Yes. Ikutin Om gerakannya ya sama tante ya. Tuhan, kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Lewat puji-pujian kami, semuanya untuk boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya sebentar hamba-Mu akan memberikan firman-Mu. Biarlah semuanya boleh menguatkan, meneguhkan kami, terlebih bagi anak-anak kami semua di rumah mereka masing-masing. Berkati hamba-Mu, Tante Rita akan membawakan firman Tuhan. Kami percaya semua yang disampaikan datang daripada Tuhan. Biarlah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, Kau berkati. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, biar setiap firman yang ditabur tidak sia-sia untuk sampai kepada anak-anak kami, tapi anak-anak kami boleh seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, sebentar kami akan duduk diam, biarlah Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan adik semua duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, masih ingat cerita Nabi Nuh yang taat pada Tuhan waktu Nabi Nuh disuruh membuat bahtera yang besar? Tentu masih ingat ya? Yes, karena ketaatan Nuh maka seluruh keluarga Nuh selamat dari air bah. Tapi adik-adik juga perlu tahu bahwa bukan saja keluarga Nuh yang selamat, tapi juga macam-macam binatang yang ada di dunia ini dan manusia di muka bumi ini juga. Kenapa seperti itu? Karena yang selamat cuma ada di dalam bahtera. Dan itu semua karena ketaatan Nabi Nuh. Ya, masih ingat masih ceritanya ya? Nggak lupa ya? Oke, sekarang Tante mau terusin tuh ceritanya. Di Kejadian 9 ayat 7 itu tuh ada Allah menyuruh Nuh dan keluarganya nih ya, untuk beranak cucu dan bertambah banyak sampai memenuhi bumi. Jadi nggak boleh ada yang menetap bersama di satu tempat. Tuhan pingin manusia di muka bumi ini menyebar semuanya sehingga memenuhi bumi. Dan itu yang diperintahkan Tuhan pada Nuh dan keluarganya. Ya. Nah, tapi pada kenyataannya orang-orang itu ingin tinggal bersama-sama dan malah ingin membangun sebuah menara yang akan membuat mereka tersohor dan merasa penting. Nah, di sini kelihatan bahwa mereka lebih mendahulukan kepentingan mereka daripada perintah Tuhan. Siapa yang seperti itu? Ya, seringkali kita seperti mereka, artinya tidak taat. Adik-adik juga tante tanya nih, pernah nggak taat sama orang tua? Ya, apa coba rasanya? Apa akibatnya ketika kita tidak taat pada orang tua? Misalnya nih, ketika orang tua bilang begini, kalau udah sore jangan main-main lagi di jalan. Apalagi kalau udah mandi sore, udah pakai piyama, nggak boleh ya keluar lagi, mainnya di dalam rumah aja. Terus adik-adik nggak nurut tuh sama orang tua, malah main keluar. Apa yang terjadi ketika main di luar? Adik-adik ada yang jatuh lah, bajunya kotor lah, timbul luka lah. Terus karena udah sore, lukanya nggak dapat diatasi dengan baik. Akhirnya apa? Lukanya lama sembuhnya, baju kotor, dipakai tidur, gatel-gatel. Pasti ada dampak dari ketidaktaatan kita. Seperti juga contohnya misalnya, guru-guru di sekolah bilangnya, kalau istirahat jangan main keluar sekolah ya, tapi tetap aja ada yang tidak taat, malah mereka keluar dari sekolah. Apa dampaknya? Ada yang mungkin celaka, ada yang mungkin tidak selesai pekerjaannya, padahal waktu istirahat bisa dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu contoh-contoh ketidaktaatan. Nah ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mencontoh yang seperti itu ya. Nah, ceritanya dilanjut nih. Setelah bertahun-tahun, cucu-cucunya Nuh itu bertambah dewasa, berkeluarga, dan bertambah banyak. Setelah berkeluarga, punya anak, ada anaknya lagi, jadi bertambah banyak sampai memenuhi bumi. Sebagaimana yang sudah direncanakan oleh Tuhan, ya kan? Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, itu semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Tapi dengan bertambah banyaknya timbul masalah. Mereka itu tidak mau berpencar seperti perintah Tuhan. Harusnya nih, kalau di sini udah ada keluarga ini, keluarga yang satu pindah ke sana untuk memenuhi di daerah sana. Keluarga yang satu pindah ke daerah yang lain untuk memenuhi daerah di sana. Tapi ini tidak terjadi. Mereka tidak berpencar seperti perintah Tuhan. Sekelompok
dari keluarganya Nuh ini, mereka mencari tempat kediaman yang indah. Di satu saat ketika mereka sedang mencari tempat kediaman yang indah, yang nyaman buat mereka menemukan tanah yang sangat luas, tanah yang bentuknya datar. Karena zaman dulu berbukit-bukit. Nah, ini bentuknya datar dan sangat nyaman. Mereka sangat indah. Nama tempat itu disebut Sinear. Ya, diketahui bahwa tempat ini itu tanah yang baik untuk bertanam dan mendirikan bangunan. Nah, setelah didatengin tuh tempat yang bernama Sinear itu, dilihatlah, wih, di Sinear itu ada lubang-lubang besar yang penuh dengan lumpur. Nah, lumpur ini pada zaman itu bagus banget untuk dijadikan adukan semen, bahkan bahan dasar untuk membuat bata. Lalu dari sekelompok orang ini tercetuslah ide untuk membuat kota yang sangat besar yang bisa menampung mereka semua, dan juga membuat menara yang tinggi, di mana itu menjadi perbatasan mereka untuk tinggal di situ. Nah, banyak alasan mereka. Aduh, sepertinya kita harus bikin menara yang tinggi. Kok di menara itu di dalamnya ada kota yang sangat besar gitu. Banyak alasan mereka kenapa mau seperti itu. Padahal ingat, perintah Tuhan itu untuk mereka berpencar. Beberapa alasan mereka kenapa mereka mau mendirikan menara itu. Sepertinya mereka tuh ingin mewariskan sesuatu kepada keturunannya, supaya mereka dikenal sebagai generasi yang menonjol, generasi yang bisa membangun menara yang tinggi. Mereka tidak ingin terseret. Udahlah, kita ngumpul di sini aja, kita nggak usah pergi kemana-mana, kita di sini aja, kita enak berkumpul di sini, gitu kan. Nah, mereka itu pengen menjadi generasi yang selalu diingat pada keturunan-keturunan di bawahnya. Tapi mereka lupa satu hal atas perintah Tuhan untuk mereka bisa menyebar, berpencar, memenuhi bumi. Ya, mereka mulai membangun bersama-sama, membentuk kelompok dengan tugas-tugas masing-masing. Ada yang bikin buat batanya, ada yang mendirikan menaranya, ada yang bagian ngangkut-ngangkutnya, ada yang bagian mandornya. Mereka semua melakukannya dengan komunikasi yang baik, sehingga menara itu sedikit demi sedikit bertambah tinggi. Gitu. Nah, karena menara itu semakin lama semakin tinggi, mereka sangat bangga. Wow, menaranya bisa tinggi banget. Aku nggak mau lagi deh pergi dari sini, kata mereka. Udah tidak mau pindah ke tempat lain karena saking mereka melihat bahwa menara itu baik buat mereka. Namun ada satu hal, mereka selalu lupa untuk bertanya sama Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan buat mereka atau tidak. Padahal sudah jelas pada Kejadian 9 ayat 7, Tuhan menyuruh Musa dan keluarganya untuk berpencar memenuhi seluruh bumi. Apa yang terjadi? Ketika mereka tidak bertanya sama Tuhan, Tuhan tidak senang. Tuhan melihat itu semua dan Tuhan tidak senang. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Ya, Tuhan ingin semua manusia taat padanya, taat pada perintahnya, taat pada kehendaknya. Ya. Lalu karena Tuhan melihat mereka tidak taat, akhirnya Tuhan mau mengajar mereka. Bagaimana cara Tuhan mengajar mereka? Mereka dibuat berbicara dalam bahasa yang berlainan. Yang tukang ngangkut-ngangkut ngomongnya apa? Pakai bahasa apa? Yang satu yang bikin batu bata ngomongnya pakai bahasa yang lain. Yang nyuruh-nyuruh mandor pakai bahasa yang lain. Jadi mereka bingung. Loh, kenapa akhirnya kita berbicara pakai bahasa yang tidak dimengerti satu sama lain? Itu yang Tuhan lakukan buat keluarga Nuh, buat sekumpulan mereka. Nah, mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain. Nah, karena banyak bahasa mereka tidak mengerti, sehingga mereka juga bingung loh. Yang bikin batu bata mengatakan bahwa ini harus diangkat ke sana, tapi yang ngangkut nggak ngerti yang bikin batu bata itu ngomong apa. Akhirnya mereka menghentikan pembangunan menara itu karena mereka merasa tidak mungkin meneruskan pembangunan itu, dan karena sudah berbicara lain-lain bahasa, satu sama lain tidak mengerti, akhirnya mereka berkelompok dengan orang-orang yang mengerti bahasa satu sama lain. Satu kelompok pakai bahasa A, satu kelompok pakai bahasa B. Akhirnya mereka berpencarlah dari situ karena mereka merasa bahwa tidak mungkin tinggal di satu tempat dengan bahasa yang berbeda-beda. Berkelompoklah mereka dan pindah ke tempat lain. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Ya.
Jadi ingat, segala sesuatu kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Walaupun manusia tidak taat, itu pasti akan dijadikan. Resikonya ditanggung oleh manusia, sama seperti Tuhan juga kepada kita. Ketika kita tidak taat pada perintah Tuhan, misalnya nih ya, saya pengen tas itu, gitu. Tuhan bilang nanti, tapi saya tidak taat. Saya akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Memang akhirnya tas itu dapat, tapi akibatnya apa? Nama baik atau enggak pandangan orang sudah berubah kepada kita. Nah, ini juga ada satu cerita seorang gadis kecil yang namanya Andrea. Ya, Andrea ini baru pindah ke luar negeri bersama dengan keluarganya karena orang tuanya berpindah tugas ke sana. Ya, karena baru pindah ke sana, Andrea nggak terlalu baik berbahasa Inggris. Ya, tapi walaupun dia tidak bisa berbahasa Inggris, dia mau terus belajar sehingga sedikit demi sedikit dia mengerti bahasa Inggris. Ya, di sana Andrea dimasukkan ke dalam sekolah oleh orang tuanya. Ya, dan dari sekolah sampai ke rumahnya itu jaraknya 1,5 kilo lah. Andrea biasanya pulang sekolah itu selalu naik bus untuk pulang. Jadi depan sekolahnya naik bus pulang. Ibu Andrea itu selalu mengingatkan untuk Andrea jangan berjalan sendiri. Andrea, kamu harus naik bus sekolah. Kenapa? Karena ibu khawatir kalau kamu berjalan sendiri, apalagi kalau sampai malam hari kamu sekolah. Dan selalu Andrea menjawab, iya Bu, jangan khawatir, aku pasti menunggu bus yang lewat depan sekolah. Selalu itu yang dinasehatin oleh ibunya, dan Andrea selalu menjawab seperti itu. Ya. Nah, tapi pada satu hari ketika Andrea sedang menunggu bus, lewat nih temennya Andrea yang sama-sama dari Indonesia mengajak untuk jalan-jalan. Tahu kan anak zaman now kalau diajak jalan-jalan tuh mulai bercabang pikirannya ya. Awalnya sih Andrea menolak karena sudah berjanji pada ibunya dia tidak akan jalan. Dia akan pulang sekolah langsung pulang naik bus supaya dia tidak tersesat. Tapi karena ajakan temannya terus menerus dan sepertinya dilihat bahwa temannya ini kayaknya dia udah hafal deh jalan di sini, ya udah deh aku ikut dia aja deh gitu. Akhirnya Andrea pun berjalanlah bersama dengan temannya. Tahu nggak, ketika mereka berjalan, di persimpangan mereka bingung, waduh ini di mana ya, mereka tersesat karena sebenarnya mereka sama-sama orang baru di lingkungan itu. Ya, akhirnya mereka cari telepon umum. Mereka harus telepon keluarganya. Akhirnya Andrea pakai uang yang untuk naik bus untuk menelepon orang tuanya. Akhirnya selamatlah mereka sampai rumah. Tapi itu menyebabkan orang tuanya menjadi bingung, menjadi khawatir. Ya kan? Sudah menimbulkan kericuhan di keluarganya, di rumahnya. Itulah kenapa kita harus taat terhadap perintah atau nasihat orang tua. Sampai saat itu akhirnya Andrea berkata begini, aku berjanji aku tidak akan lagi tidak menuruti apa kata ibu. Aku berjanji aku akan taat pada perintah atau nasihat orang tuaku karena aku tidak mau membuat keluargaku bingung dan khawatir. Nah, kita juga seperti itu ya. Kita mau belajar untuk taat. Kita mau belajar untuk mau diajar. Kalau kita ditegur, kita dinasehatin, belajarlah untuk rendah hati menerimanya. Kalau kita diperintahkan, belajarlah dengan rendah hati untuk menaatinya. Nah, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang seperti itu. Pasti adik-adik semua mau kan menjadi anak-anak Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang seturut dengan kehendaknya. Kita semua pasti mau ya. Oke? Demikian cerita minggu ini. Tante mau kasih ayat hafalan di Yeremia 42 ayat 6. Kembali lagi diulang, Yeremia 42 ayat 6. Apa firman Tuhannya? Kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Kita ulangi, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Yeremia 42 ayat 6. Demikian kita mau mengakhiri ibadah Victory Kids kita.
Ya, kalian pasti sudah persiapkan persembahan kan untuk minggu ini. Nanti bisa dititipkan pada orang tua kalian. Ya, boleh diberikan langsung ataupun melalui transfer. Oke, sebelumnya kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh diajari untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut Tuhan, hati yang rendah hati untuk kami mau taat, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau menuju mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah Victory Kids pagi hari ini. Biarlah sepanjang minggu ini kami boleh terus berjalan bersama Tuhan dengan pimpinan dan bimbingan daripada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang di rumah, yang mungkin saat ini tidak bisa mengikuti online. Kami percaya Tuhan yang pertemukan kami kembali online minggu depan. Biarlah Kau Tuhan yang menyediakan segala setiap kebutuhan mereka ya Bapa. Kami juga menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami dengan kesehatan. Tuhan berkati kami dalam sekolah kami walaupun masih online Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami sehingga apa yang kami perbuat semua baik, semua berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin.